membantu kita ketika menyelesaikan persamaan termodinamika untuk sistem yang terbuka. Ya, saya ulangi lagi, kalau yang terbuka itu artinya ada aliran masuk dan ada aliran keluar. Itu berarti dia sistemnya terbuka, dan ada kemungkinan kondisinya itu kalau nggak steady state, unsteady state. Ya, kalau unsteady state itu berarti kita akan berurusan dengan yang namanya persamaan diferensial. Tapi dari 3 soal yang saya berikan itu adalah kondisinya steady state semua. Jadi nanti DE DT-nya ya yang persamaan diferensial itu bisa jadi 0 ya karena kondisinya steady state ya. Jadi di sini udara masuk ke kompresor beroperasi secara steady state pada tekanan 1 bar, temperaturnya 290 Kelvin, velocity-nya 6 meter per second. Memasuki aliran masuk kompresor yang punya luasan 0,1 meter kuadrat. Pada aliran keluar ya at the exit, tekanannya 7 bar, temperaturnya 450 Kelvin dan kecepatannya 2 meter per 2 meter. Terus heat transfer from the compressor to its surrounding itu occur at a rate of 180 kilojoule per minute ya. Jadi ada informasi panas ya. Kemudian employing the ideal gas model, calculate the power input to the compressor. Nah, jadi yang ditanya apa ini? Yang ditanya W-nya Bu, W out-nya. Ya, jadi power input ya. Jadi W in-nya. Employing the Ya Bu, ya. ideal. Ya, jadi calculate the power input to the compressor dalam kilowatt. Kalau ini sekalian kalian sekarang dengan kurikulum sekarang itu nggak ada namanya gambar teknik ya. Kalau dulu angkatan-angkatan saya itu dan beberapa 10-20 tahun setelahnya itu masih ada mata kuliah gambar teknik ya kalau untuk orang-orang teknik ya, bahkan teknik apa ya yang nggak ada, kayaknya ada semua sih. Teknik industri pun juga ada. Jadi ada ikon-ikon untuk alat-alat yang khas gitu ya. Nah, untuk kompresor ini sesuai dengan namanya dia adalah alat yang untuk meningkatkan tekanan. Ya, jadi fluida yang masuk itu dibuat sedemikian sehingga oleh kompresor sehingga yang fluida yang keluar dari kompresor itu tekanannya naik. Nah, logikanya luas lubang outputnya itu karena tekanannya naik itu adalah lebih kecil daripada luas penampang ya, luas penampang dari lubang inputnya. Jadi kalau kompresor itu ininya, sebentar kok kursor saya nggak jalan. Ya ini kalau digambarkan kalau kompresor itu ini. Ya, jadi masuknya sini, keluarnya ini. Ya. Ini in, ini out. Kalau yang di nomor 1 itu turbin, itu kebalikannya. Ya, karena memang tekanannya itu lebih tinggi aliran masuknya. Jadi aliran masuk tekanannya lebih tinggi dibandingkan dengan aliran yang keluar, sehingga lambang atau ikon untuk turbin itu kebalikan dari kompresor. Kalau kompresor seperti ini, maka turbin itu seperti ini. Ya. Jadi aliran masuk, aliran keluar seperti ini. Ini kalau turbin. Ya, kalau kompresor mengecil luas penampangnya. Mungkin saya pindah dulu ke ini ya, ke pen aja supaya lebih luas.
Ya, sebentar. Ya, sudah terlihat ya. Ya, jadi di sini sebentar. Yang pertama dilakukan seperti biasa, kita tulis dulu persamaan hukum 1 termodinamikanya ya untuk menyelesaikan persamaan seperti ini. Ya, jadi yang bisa kita tuliskan, mungkin saya gambar lebih besar lagi ya, bahwa aliran inputnya yang di sini informasi, kemudian temperaturnya 290 Kelvin, terus kecepatannya 6 meter per 6 meter per, sorry, ini kalau kecepatan seperti ini 6 meter per detik. Sedangkan di outnya ini ada informasi tekanannya adalah 7 bar, terus temperaturnya 450 Kelvin, kecepatannya 2 meter persegi. Kok persegi? 2 meter per detik. Ya, ini terus key-nya diketahui 180 kilojoule per menit. Gini ya. Oke, yang ditanya W-nya. Ya, yang pertama kita lakukan adalah tulis dulu persamaan hukum 1 termo untuk sistem yang terbuka, di mana secara standarnya DE dt, ya, E total di sini itu adalah Q dikurang W ditambah massa, kecepatan massa ya, flow rate, mass flow rate ya, itu ditambah HI ditambah volume, ini kecepatan masuk ya, VI kuadrat per 2 ditambah G, ini kinetik, ini M kali GH, MGH ini kan berarti potensial ya, I dikurangi ini I ya, M out, sama ya, dikalikan HO ditambah VO kuadrat per 2 ditambah GZO. Gini. Ya. Di sini dari kompresor, mana kira-kira yang bisa kita coret? Q-nya, kan Q-nya ada. Z-nya Bu, Z-nya. Z-nya ya. Apa? Ketinggian kan nggak ada. Kecepatan jelas ada, ya kan? Kemudian H, entalpi ada nggak? Entalpinya nggak ada di situ. Tapi ada informasi. Ya, bisa dicari di spin table. Ya. Terus jadi taunya entalpi ada sama enggak tuh gimana? Kita bisa bedakan. Oh, yang ini nih ada nih entalpinya. Kalau saya, kalau udah ada tekanan sama suhu di awal-awal pasti ada Bu biasanya. Oh gitu, oke. Balik lagi ke ini yang kemarin, yang sebelum UTS itu kan ada kondisi-kondisi
yang membantu kita untuk oke, yang ini dicoret, yang kondisi begini ada, jangan dicoret gitu. Misalnya isobar, isokor, terus apa adiabatis, isotermis, gitu ya. Nah ini kalau masih ingat entalpi itu masuknya kemana? Masih ingat nggak? Halo, yang lain gimana nih? Kalau ada key, ya, terus diketahui ada key, terus diketahui tekanan dan suhu tertentu, itu biasanya ada entalpi, ya, yang kita tidak bisa mencoret dengan seenaknya gitu ya. Jadi kalau diketahui tekanan, diketahui suhu, kemudian apalagi diperkuat dia ada kalor yang terlibat di situ, itu biasanya ada entalpi. Jadi kita tidak bisa menghapusnya ya. Nah, sekarang selain energi potensial itu juga ada kondisi steady state. Kalau steady state tadi yang saya bilang, kondisi steady state itu sangat mempermudah kita untuk menyelesaikan persamaan sistem terbuka ya, di mana unsur diferensialnya ini bisa dihilangkan ya, di sini sama dengan 0. Kalau kondisinya steady state ya. Kalau unsteady state ini pasti ada gitu. Nanti kita juga bahas ya. Nah, sekarang yang kita belum tahu, oke, ini kita punya informasi tekanan, suhu ini berguna untuk di entalpi, kemudian kecepatan berguna untuk di ininya, V-nya, ya. Q-nya kita sudah tahu, ini yang ditanya. Nah, sekarang masanya ini tidak diketahui, gitu kan. Nah, massa itu sendiri dari kita cari ya, bisa kita cari dengan bantuan luasan. Karena di sini ingat massa di sini, ini saya kurang begini ya, yang kemarin saya bilang kalau ada ini kan sistemnya mengalir, terbuka kan. Artinya kita bicara fluidanya itu punya massa tertentu pada waktu tertentu. Ya kan, karena dia mengalir. Kalau yang tertutup masanya dalam unlimited time ya, dalam waktu yang tidak terhingga ya, sampai kiamat nanti, karena dia tertutup, nggak ada aliran masuk ataupun keluar, masanya segitu aja. Nah, sekarang kalau sistemnya terbuka, ada aliran masuk, ada aliran keluar, maka pada waktu tertentu ada masa yang tertentu pula, gitu kan. Maka di sini M yang saya kasih tanda ini kita pahami sebagai satuan massa per waktu, karena di sini detik terus, berarti dianggap ini detik, gitu kan, kilogram per detik. Nah, ini adalah satuan apa? Debit. Ya, kalau debit biasanya dikaitkan sama luasan penampang. Yang tadi saya bilang bahwa kalau di kompresor, penampang input itu lebih besar daripada penampang output ya, untuk menghasilkan luas tekanan yang semakin tinggi. Nah, di sini ada nggak informasinya? Luasan input sama outputnya. Ini 0,1 meter persegi itu input. Outputnya? Outputnya tidak ada, Bu. Oh, nggak ada. Oke, kita bisa selesaikan dari yang inletnya aja ya. Kalau steady state, kalau steady state itu aliran massa yang masuk sama dengan massa yang keluar, gitu ya. Jadi sebenarnya kita cuma perlu informasi salah satu aja, luasan penampangnya, mau yang inlet aja atau output aja, gitu, nggak perlu dua-duanya, karena massanya sama, gitu, yang masuk sama yang keluar sama, karena dia steady state, ya. Tapi kan makin kecil, Bu, ininya, ya itulah terjadilah efek peningkatan tekanan, gitu. Karena massanya sama, tapi luasan penampangnya
berkurang, maka terjadi efek tekanannya meningkat. Itulah fungsi dari kompresor. Ya. Nah, ini kita dibantu dengan adanya informasi A di sini, AI-nya ini ya, yang ini ya 0,1 meter persegi. Jadi di sini A inletnya ini adalah 0,1 meter persegi. Nah, debit itu biasanya debit fluida ini bisa kan sama dengan kilogram per detik ya. Atau bisa juga kita turunkan dari kilogramnya ini dengan pakai rho. Pakai rho, rho itu kan massa per volume. Berarti ini sama dengan rho kali volume ya per detik gitu. Nah, ini karena bicaranya kompresor itu buat gas ya, bukan buat zat cair. Jadi kalau volume dari gas kita masukkan atau kita gunakan persamaan gas ideal bahwa V sama dengan MRT per apa? Per P. Ya, P. Gitu. Nah, di sini volume sendiri ini sama dengan ini volume ya. V itu sendiri sama dengan kecepatan ini tadi ya. Maaf. Kecepatan per detiknya itu bukan. Kecepatan alirnya. Kecepatan alir dikalikan A ya. Jadi sebentar. Bukan. Kecepatan alir dikalikan A. Gini, A kali V. Jadi kalau kita gabungkan volumenya di sini, maka jadinya ini volume A dikalikan V. Ya, benar. Oke. Jadi kalau kita masukkan nilai masanya, massa flow rate-nya, mass flow rate-nya ini sama dengan debit sebentar. Volume ya, debit dibagi spesifik volume. Begini ya, ini sama dengan debitnya itu sendiri, ini adalah A dikalikan V, dikalikan kecepatan ya. Ini banyak lambang pakai V sih ya, dibagi spesifik volumenya itu sendiri adalah ini dibaca ya, dibaca di tabel ada nggak? Ketemu nggak? Apanya, Bu? Spesifik volume. Enggak ada, Bu. Itu kalau di internet udah ada itunya. Nah, di sini saya bingungnya, Bu. Soalnya itu kan rumusnya sama. A kali V1 dibagi V-nya lagi, Bu. Terus untuk mencari V1-nya tuh dia velocity-nya, Bu, dipakai. Yang 6 meter per detik. Ya, mestinya velocity dikalikan luas penampang. Itu adalah debit ya. Debit. Ini kan velocity-nya ini.
ini kan VI, ya, debit dari input itu adalah luas penampang dikalikan VI itu. Nah, sekarang kita masalahnya ini ketika mau menggunakan persamaan yang ini, hukum satu termo, ini semua angkanya sudah ada. HI ini, HI, HO itu cari di steam table. Ini steam kan ya? Untuk hanya di steam table bisa, Bu. Bentar. H-nya ya, H-nya ada di steam. Ini ngomongin ya. Oh, air enters. Oh, aduh, saya kurang teliti ngasih soal. Ini air ini udara ya, bukan water. Iya, udara, Bu. Nah, itu kalian dapat nilai H-nya dari mana? Saya kan ngasihnya cuma steam table. Steam table itu kan untuk water. Ada, Bu. Ada khusus steam table buat gas idealnya, Bu. Ada ya? Ada, Bu. Kalian dapat itu dapat di internet ya? Oh ya, oke. Nggak masalah ya berarti ya untuk membacanya ya. Bisa dipahami kan ya? Untuk saya tidak sih, Bu. Tidak. Nah, yang lain. Nah, ini saya dari tadi cuma kayak ngobrol sama Restu aja, sama privat sama Restu. Yang lain gimana? Ada masalah nggak untuk memahami tabel properties of fluid untuk udara? Yang lain apa juga mendapatkan itu? Ya memang sebenarnya tabel-tabel untuk CO2, untuk udara, untuk apalagi kalau untuk steam ya, untuk water itu banyak kita bisa dapatkan di internet ya. Ini ada masalah nggak? Saya dapat tabelnya dari buku yang pernah Ibu suruh download itu, Bu. Ah, ya itu juga ada di situ memang. Ya, karena udara salah satu komponen yang banyak dibahas juga untuk termodinamika ya. Ya, itu memang disediakan juga terutama untuk buku-buku termodinamika selalu melampirkan juga tabel-tabel untuk gas-gas yang sering dibahas di dalam kasus termodinamika. Salah satunya udara. Ya, ini jadi salah saya berarti bayangan saya ini air ya, ternyata ini udara ya, air enters. Ya, jadi nanti selama perhitungan kalian mendapatkan informasi besaran entalpinya itu dari tabel udara. Kemudian ini jadi sebentar. Ini kan kilogram per detik. Sebentar, kalau kilogram per detik kita balik lagi ke sini ya, cari M-nya ini A dikali ini adalah volume. Bentar, saya runut lagi. Volume sendiri adalah MRT per P karena dia bicara tentang gas, maka kalau ini saya hapus dulu ya ini ya. Bukan itu. Kalau mau dapat kilogram per detik untuk M ini, mass flow rate-nya, maka ini kita dapat kilogramnya dari sini nih. Ya. Nah, sebentar ya, saya pikir dulu. Massa. V kali P per RT. Nah, V-nya sendiri sama dengan A kali VI. Ini kan dikali P per RT. Ya, jadi seperti ini. Nah, berarti M di sini, karena dia satuannya kilogram per detik ini, ya berarti ini kita bisa masukkan kilogramnya ini adalah ini, A dikali kecepatan ya, kalau saya menulis V-nya seperti ini adalah kecepatan, ini tekanan masuknya dibagi RT. R-nya di sini gimana? Masih ingat kalau
udara melibatkan kilogram dan dan suhunya Kelvin. Nah ini dan bukan energi ya. Nah ini kalian coba lihat lagi R-nya itu kemarin berapa? Yang saya bilang waktu UTS itu banyak yang salah di situ menentukan nilai R-nya. 8314 Bu kalau udara. Berapa? 8314. 8314. Iya. Oke. Itu T-nya tinggal T di suhu yang ada di kompresor itu. T masuknya berapa? Ya, maka kita dapatkan ini. Ya, kalau sudah dapat ini ada angkanya 0,1, V1-nya juga ada angkanya, PI-nya juga ada angkanya, R ada angka, T ada angka, kalian dapatkan ini dalam satuan kilogram per detik. Ya. Seperti itu. Sampai sini ada masalah nggak? Ibu sebentar, untuk rumus M-nya kalau saya dapatnya kan saya nyari lagi dari sumbernya tuh dari justru itu di bawahnya P Bu, volume yang ini. Makanya kita disuruh pakai itu Bu. Gimana? Suaramu putus-putus gimana? Untuk di bawahnya tuh yang P Bu, bukan kita nyari M-nya. M-nya tuh sudah ada kan Bu? Masanya sudah ada. M udara kan udah tetap 28, sekian. Justru yang nggak ada itu V-nya Bu. Volumenya. Sebentar. Volumenya. Iya Bu. Volume. Oke. Itu kan tadi yang untuk mencari VI-nya kan kali velocity. Velocity-nya udah ada Bu. Velocity-nya ada. Ya kan? Gini. M ini kan mass flow rate-nya itu kan satuannya kilogram per detik. Berarti kita perlu informasi massa sama massa per detik gitu kan. Massa per detik. Nah, massa sendiri itu kalau gas ideal itu kita bisa pakai rumus yang ini. Ya kan? Ini V ini apa? Volume. Ini volume input. Ya, ini massa input. Ya kan? Ini massa input. MRT per P, kan PV sama dengan MRT. Kalau mau nyari volume inputnya ini, massa kali R kali T per P. Gitu kan. Ini massa apa? Massa udara yang masuk di situ. Itu yang kita cari kan. Nah, dan ingat bahwa dia karena tadi adalah udara yang mengalir, maka biasanya dia dalam bentuk debit. Makanya saya bilang debit itu V ini debit ya. Itu sama dengan debit itu kan volume per detik. Ya, volume per satuan waktu. Volume sendiri adalah A dikalikan kecepatan. Ini, makanya saya tampilkan rumus ini. Nah, ini ada dua besaran yang sama ya, mengandung variabel-variabel yang berbeda dan salah satu variabelnya ketemunya ada M di sini, maka kita bisa gabungkan dua persamaan ini. Bahwa M sama dengan VI kali P per RT. Nah, kemudian VI-nya sendiri bisa kita pakai ini nilai ini. A kali VI, di sini adalah kecepatan, yang ini volume ya. Volume itu sama dengan luasan penampang dikali VI dikali P per RT. Udah, nanti ketemu ini. Baik Bu, terima kasih. Kalau yang di resto itu mungkin jadinya ya kan waktu kita membahas tentang steam table itu ada rumus juga bahwa massa itu sama dengan kan fraksi massa tuh biasanya kita ngitung itu ya, volume wadah per spesifik volume. Nah, mungkin yang di penyelesaian yang didapatkan resto di internet tuh ini pakai ini. Iya Bu, pakai itu Bu. Nah, ya. Ya bisa seperti itu. Volume sendiri itu adalah A dikalikan
ini volume ini kan ini nih. Ya. Iya, Bu. Nah, itu A kali VI. VI-nya sendiri ini kan kecepatan nih. Nah, kecepatan kan nggak ngerti ya. Kalau saya kok agak bingung kalau pakai yang ini nih. Saya lebih prefer ini kita tidak perlu membaca tabel udaranya lagi. Cukup kita menggunakan informasi tekanan dan suhunya, kita bisa masuk di situ. Gitu. Ya, jadi dari persamaan ini kita bisa dapatkan mass flow rate-nya, dan sudah tahu mass flow rate, kita bisa hitung ini. Di mana MO sama dengan MI. Ya, karena dia steady state. Kita masuk sama dengan massa yang keluar. Gitu. Moga-moga bisa dipahami ya. Ibu, mungkin supaya lebih paham, kalau boleh nggak kita pakai rumus yang di kemarin di Ibu? Itu soalnya kelihatannya lebih ringkas, Bu. Lebih Yang di ringkas. PPT kemarin. Oke, jadi misalnya mau pakai yang ini. Bukan, Ini. Bu. Di atasnya Mana? itu, Bu. M-nya cuma 1, Bu. Yang gimana? Yang di atas, Bu. Di rumus awal, Bu. Oh, kenapa? Ini, yang ini. Ya, boleh nggak pakai yang di Ibu aja, Bu, yang PPT kemarin, Bu, biar lebih singkat. Oh gitu, boleh aja. Itu kan sebenarnya secara prinsip sama sih ya. Iya, Bu, sama. Ya, karena ini saya cuma mau menjelaskan aja mana sih komponen yang ada, mana yang enggak gitu sih. Baik, Bu, terima kasih. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan yang lain selain restu? Ada? Kalau nggak ada, mungkin kita bahas yang sebentar, soal yang lain ya, yang berikutnya. Karena ini kebetulan saya banyak menampilkan soal-soal tentang ini cukup banyak, ada 6 kalau nggak salah. Oke, saya cari yang berkaitan dengan ini, dengan bidang kalian, mungkin ke measuring steam quality ya di sini. Ya, measuring steam quality. Jadi ini ceritanya ada supply line, jadi ada pipa supply ya, carries a two-phase liquid vapor mixer of steam at 20 bars. Jadi di pipa supply itu mengalir fluida steam, ya steam yang merupakan fluida yang terdiri dari 2 fasa, campuran cair dengan uap, ya tekanannya 20 bar. Kemudian a small fraction of the flow in the line is diverted through a throttling calorimeter. Jadi di sini ada salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kualitas dari steam tersebut gitu. Jadi di titik itu udah berapa persen sih steamnya gitu? Masih jenuh atau ternyata sudah 2 fasa gitu kan? Nah kalau 2 fasa steamnya berapa persen? Itu bisa digunakan alat di sini namanya throttling calorimeter ya. Di mana di sini cara kerjanya adalah small fraction, sebagian kecil dari fluida yang mengalir itu dipaksa untuk masuk ke dalam throttling calorimeter. Nah, di situ dibaca ya. Dan calorimeter ini terpapar ke udara, artinya dia terbuka kontak langsung dengan udara gitu, yang tekanannya 1 atmosfer atau 1 bar. Nah, di sini temperatur dari exhaust steam-nya itu terukur 120 derajat Celcius. Determine the quality of the steam in the supply line. Ya, jadi kalau buat gambaran kalian, misalnya ada pipa mengalir fluida, ya di sini mengalir fluida. Kemudian ini ada throttling calorimeter, maka ya sedikit bagian dari secuplik dari fluida yang mengalir itu dipaksa untuk masuk ke throttling calorimeter ini. Ya, ada ini. Ini kita untuk mengukur kualitas dari steamnya. Nah, di sini 20 bar. Ya. Kemudian yang di sini 1 bar. Dan suhunya di sini, jadi karena
perhatikan aja 20 bar diambil sedikit dimasukkan ke dalam wadah yang tekanannya jauh di bawah ya, artinya berarti ada sebagian fluida yang terflash ya keluar gitu ya, keluar ini. Dan di sini suhunya kondisi ketika ada aliran keluar fluida ini adalah 120 derajat Celcius ya. Diminta untuk menentukan kualitas dari steam di supply line itu yang hasil dari pengukuran si throttling calorimeter ya. Oke, saya pindah dulu ke paint. Apa sudah terlihat? Belum Ibu, belum share screen. Oh, belum ya. Bentar. Sudah? Sudah. Oke. Ya, ini. Jadi kita pakai lagi-lagi kalau dihadapkan dengan kasus yang memungkinkan terjadinya fenomena termodinamika, ya udah kita pakai atau kita tulis dulu persamaan first law of thermodynamic. Dan ingat bahwa ini jelas-jelas terbuka ya, karena pipa ya, ada yang mengalir masuk dan keluar. Nah itu makanya kita harus anggap ini sistem yang terbuka. Dan steady state apa enggak kira-kira? Steady state enggak? Gimana? Kalau pipa itu apalagi di industri, di minyak gitu ya, itu untuk mempermudah salah satunya ya, tidak semata hanya itu saja tujuannya, tapi untuk mempermudah menghitung produk per harinya, biasanya akan dijaga alirannya itu tetap ya. Kalau alirannya tetap berarti kita bisa anggap sistemnya itu adalah steady state ya, karena dia alirannya tetap, aliran masuk dan keluarnya sama segitu terus, berarti dia kan steady state. Sehingga bisa kita tulis persamaan tadi ya, 0 sama dengan Q min W ditambah M I ya. M1. Oke, kalau di sini saya tulis ini, di sini titik 1, di sini titik 2 ya. Dikalikan berapa? H1 ditambah V kuadrat per 2 ya, ditambah GZ 1. Nah, dikurangi M2 kali H2 ditambah V2 kuadrat per 2 ditambah GZ2. Oke, mana yang bisa dicoret?
Mana yang bisa dicoret? Key-nya ada nggak? Key-nya ada nggak? Nggak ada. Ya. W-nya? Ada W-nya? Nggak ada. Ya karena ini kita cuma bicara pipa ngalir aja. Nggak ada pemanasan, nggak ada pompa, nggak ada apa kayak kompresor gitu ya. Nggak ada. Jadi ini tidak ada ya Q dan W gitu. Kemudian V V1, V2 ada nggak? Adakah? Nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Karena kalau kalian perhatikan tadi sketsanya itu sebenarnya kalau mengalir ya pipa fluida mengalir itu ada pressure drop ya. Jadi kecepatan di sini bisa karena pressure drop itu adalah penurunan tekanan ya karena jarak ya karena jarak yang jadi 20 bar di sini bisa terus menurun, kurang dari 20 bar, bisa jadi 19, makin ke bawah makin turun lagi gitu kan. Tapi ini kalian perhatikan bahwa di sketsa ini titik 1 dan 2 ini sangat berdekatan ya. Sehingga bukan tekanan, ininya kecepatan dari fluidanya bisa dianggap sama aja karena titiknya saling berdekatan antara titik 1 dengan titik 2. Jadi bisa kita anggap bahwa tidak ada perubahan kecepatan di sistem yang kita amati ini. Ya, jadi ini kita bisa coret. Demikian juga walaupun dia vertikal ininya, bentuknya, profilnya itu, tapi karena sangat berdekatan, maka kita bisa coret yang ini. Ya, jadi di sini bisa kita masanya juga tetap ya bahwa M1 sama dengan M2, maka kita bisa sederhanakan bentuknya menjadi ini di kalian paint-nya ini full screen nggak? Apa? Tidak, Bu. Enggak ya? Oh cuma ini ya? Iya, tidak full screen. Begini. Oke. Ini jadi bisa kita sederhanakan menjadi di sini MH1 sama dengan MH2. Gitu. Ya. Di mana ini H1. Ingat bahwa di sini titik ini ada suhunya berapa tadi? Tahu nggak tadi ya suhunya? Bukan. Tekanannya iya, tekanan tapi suhunya ada nggak ya? Nggak ada ya. Tapi dia terdiri dari 2 fasa ya. Ini untuk tekanan 20 bar, kalian cari di steam table. Yang nah di sini ini kita dapat informasi tentang tekanan dan suhu. Dan di ini kita anggap dia sebagai steam yang superheated ya, superheated di sini.
Karena yang diambil itu steamnya, ya, berarti dia dianggap ini jenuh, maka H2 di sini untuk di area superheated, di mana P-nya ini sama dengan tadi berapa? 1 bar, ya, dan ini 120 derajat Celcius. Kita cari di sini. Ya. Coba, saya sudah siapkan ini belum steam table-nya ya. Oke, untuk yang tadi 1 bar 120 derajat Celcius. Oke, nah di sini jadi kalau saya tunjukkan kepada kalian untuk titik 2 di titik 1 bar ini suhunya 99,63. Padahal yang kita punya 120 derajat Celcius ya. Berarti dia berada di dalam fase apa? Yang kita, di kasus yang kita punya sekarang ini sedang kita bahas. Di 2 fase, superheated atau ini compressed liquid. Ini 1 bar suhunya 99,63 kalau dia di bagian saturated. Ya, berarti kalau di kasus yang sedang kita bahas itu ada 1 bar, suhunya lebih tinggi, 120 derajat Celcius, berarti otomatis dia berada di daerah yang steam jenuh, di uap jenuh, ya di superheated. Maka kita dapat cari di daerah superheated untuk 1 bar 120, kita punya nilai ini 1 bar dia, di sini 1 bar 120, maka kita punya nilai entalpinya, entalpi itu di kolom yang ketiga ya. Ini 2716,6 kilojoule per satuannya apa? Kilojoule per kilogram. Ini ya. Itu untuk nilai H2. Jadi saya kembali lagi ke Paint. Nah, untuk ini kita dapatkan H2-nya ini H2 sama dengan berapa tadi? 3716 ya. 2 ya. 2716 Bu, iya. Oke, ya 2716. Sedangkan ini karena sama bisa kita coret ya. Nah, H1 di sini kita cuma punya informasi 20 bar, tapi kita punya nilai karena H1 sama dengan H2, maka kita bisa mencari berdasarkan nilai yang ini, di tekanan 20 bar. Gitu kan? Di mana di sini 20 bar untuk, ingat ini di titik 1 tadi ada 2 fase, berarti kita cari di tabel yang saturated. Jadi saturated 20 bar. Ini ya. H-nya itu di kolom yang oke, ini sini nih, daerah sini. 20 bar berarti ini mana nih? Ini ya di sini ya. 2716 ada di antara ini. 908 dan 2799,5. Ya. Bentar, saya salin dulu angkanya ini. Bahwa di sini H liquidnya itu sama dengan berapa tadi?
908. H gasnya 2799. Ya, berarti kita dapatkan nilai ini. H1-nya ini, yang nilai ini berarti berada di antara ini. Nah, informasi inilah yang kita gunakan untuk menentukan kualitas dari STIM. Di mana? Pakai rumus yang mana nih? Yang X, Bu. Ya, yang X gimana? Yang interpolasi. Ya, jadi bahwa H1, ya di sini H1 ini sama dengan HL, H liquid ya, H liquid ditambah X dikalikan HG min HL. ya, gini ya, HL-nya ada, HG-nya ada, H1-nya ada, maka X bisa kita hitung. Ya, seperti itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, ini kalau di geothermal, perhitungan-perhitungan penentuan kualitas STIM itu sangat diperlukan ya untuk menjaga jangan sampai yang masuk turbin itu ada cairan, ya, ada liquid. Itu bahaya sekali karena di turbin itu bekerja pada tekanan dan suhu yang tinggi, dikasih cair ya, air dalam fase cairnya itu langsung bisa korosi. Kalau sampai korosi harus segera diganti ininya, sudunya itu. Ya, nah, untuk bisa mengganti daripada nanti terjadi hal yang tidak diinginkan ya, yang jelas juga nanti kerja yang atau pembangkitan listrik yang dihasilkan itu tidak seoptimal kalau tidak korosi. Karena kalau korosi itu kan berarti ada pengikisan. Kalau pengikisan berarti dimensi dari sudu di turbin itu juga akan mengalami perubahan, berkurang luasan sudunya. Itu berpengaruh sekali terhadap kerja yang dihasilkan, ya, listrik yang dihasilkan. Nah, itu berarti kalau sampai terdetek ada korosi harus langsung di shutdown, ya, langsung berhenti itu sistemnya, pengoperasian geotermalnya itu, pengoperasian pembangkitan listriknya itu untuk segera mengganti si bagian dari part dari turbin tersebut, gitu ya. Karena kalau bisa didiamkan begitu saja, lama-lama nggak terasa kok pembangkitan listriknya tidak seoptimal yang biasanya ya, kok terjadi penurunan gitu. Nah, itu bisa dilihat lagi salah satunya dengan mengamati di turbinnya itu ada apa. Gitu. Terjadi hal-hal yang mestinya tidak terjadi enggak ya. Salah satunya adalah korosi tadi itu. Nah, itu bisa terjadi korosi kalau sampai ada kecolongan cairan masuk ke dalam turbin. Ya, kalau tekanan tinggi, suhu tinggi, cepat sekali korosi itu terjadi. Ya, makanya kalau kan di offshore di Laut Cina Selatan ya, yang sekarang juga lagi rame ya, jadi rebutan Cina dengan Indonesia, Cina dengan Filipina, Cina dengan Malaysia ya. Cina itu banyak, si Cina itu pakai peta menurut mereka sendiri ya. Indonesia punya peta yang hasil dari kesepakatan internasional, tapi Cina punya versi peta sendiri. Jadi yang kemarin barusan ribut itu kan bahwa Cina meminta salah satu platform yang di Laut Cina Selatan milik Indonesia itu untuk berhenti karena merasa itu berada di wilayah Cina.
Ya, pihak Indonesia tidak merasa karena ini masih bagian dari zona ekonominya Indonesia gitu kan. Dan itu menurut kesepakatan internasional. Tapi di Cina bilang enggak, ini bagian dari saya gitu kan. Itu makanya ribut gitu. Mestinya Indonesia perlu galak di situ ya kalau menyangkut hal-hal yang seperti itu tentang perikanan, tentang tambang, apalagi tambang minyak dan gas. Gasnya kan banyak sekali di Natuna itu. Nah, salah satu reservoir gas yang terbesar di dunia itu adalah di Kepulauan Natuna itu, ya, yang sampai sekarang belum berhasil. Maksudnya bukan belum berhasil ya, belum jadi dieksplorasi. Kenapa? Karena salah satu kendala karena salah satu kendala utamanya adalah kandungan CO2-nya, CO2-nya yang sangat besar. 80%-an CO2 ya. Tapi CH4-nya besar ya, makanya disebut terbesar di salah satu reservoir gas yang terbesar di dunia itu di Natuna itu cuma ngomongin CH4-nya itu terbesar. Berarti bisa dibilang 20%-nya ya. Nah, yang 80% itu CO2. Itu CO2 kalau sampai lepas di atmosfer itu memberikan akibat global warming yang luar biasa kalau dalam jumlah yang segitu besarnya ya. Makanya belum mulai untuk dieksplorasi karena kendala itu. Dan CO2 itu sifatnya itu sangat korosif. Sangat korosif apalagi ketika dia berada di tekanan dan suhu yang tinggi di reservoir di bawah kulit bumi itu kan kondisinya adalah tekanan dan suhu yang tinggi. Kalau kita konstruksi kegiatan eksplorasi itu kan didominasi oleh material-material logam, ya. Dan logam itu musuhnya apa? Korosi. Padahal ini mau ditaruh di daerah yang tekanan tinggi dan suhu yang tinggi. Ada CO2 juga gitu yang juga korosif. Wah, itu sudah double resiko untuk terjadinya korosi. Ya, itu tentu saja sangat diperlukan material yang tahan korosi yang biasanya digunakan adalah stainless steel. Stainless steel itu kan alloy ya, dia gabungan beberapa logam sedemikian sehingga di blend gitu ya, membentuk alloy. Ya, alloynya itu stainless steel sendiri punya grade-grade tertentu ya, yang makin ada yang dia sifatnya jadi ulet, jadi tahan sekali korosi, jadi sangat konduktor gitu ya, macam-macam ya tujuan dari alloy-nya itu sendiri. Nah, stainless steel-nya sendiri itu sangat mahal. Makanya sampai sekarang Indonesia sendiri, apalagi Indonesia yang kondisi keuangan negaranya juga makin kritis ya, itu makin tidak bisa untuk menginvest dananya untuk kegiatan eksplorasi gas di Natuna karena sangat high cost ya, karena tadi perlu stainless steel karena sifatnya korosif lapangan itu. Nah, ini pernah di ini sama Exxon, terus dilempar lagi ke mana ya, Total atau mana gitu ya, sampai beberapa kali pindah tangan ya, tapi belum jadi juga dieksplorasi. Itu yang setahu saya ya. Entah kalau sudah ada update yang baru lagi ya. Ya, itu sedikit intermezzo. Itu nanti disitulah kalian nanti akan berkecimpung ya di kegiatan-kegiatan eksplorasi seperti itu. Sebagai wawasan kalian juga bahwa tidak melulu kalian nanti akan berhadapan dengan minyak saja, tapi juga gas. Ya. Bahkan dalam perkembangannya potensi gas untuk pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia pun juga sudah mulai dilirik ya untuk bisa bersaing dengan minyak. Oke, selanjutnya saya untuk nomor ini ada pertanyaan? Sudah ya. Oke, selanjutnya ini saya kasih ya. Nah, ini
salah satu case untuk yang unsteady state, ya, di mana kalian akan terlibat dengan persamaan diferensial. Jadi ini ceritanya a tank having a volume of 0.85 cubic meters, ya. Jadi ada tangki tertutup, volumenya 0,85, mula-mula terisi air dalam dua fasa, liquid vapor mixer at 260 derajat Celcius. Kualitasnya 0,7. Ya, artinya apa nih? X-nya 0,7, Bu. Nah, itu diartikan apa? Airnya apa, cairnya berapa, gasnya berapa? 70% cair, 3% gas. 30% gas. Ya, oke. Kemudian saturated water vapor, ya, pada suhu tersebut is slowly withdrawn. Withdrawn itu ditarik, dikeluarkan dalam kasus ini, ya, through a pressure regulated valve at the top of the tank as energy is transferred by heat to maintain the pressure constant in the tank. Ya, jadi saya gambarkan deh. Jadi di sini ada tangki tertutup, ya, isinya cair dan gas, ya. Ini air semua, H2O semua. Kemudian ini ada dibuka valve khusus gitu ya, untuk mengeluarkan si uapnya. Uapnya dikeluarkan, ya. S tadi mana? As energy is transferred by heat to maintain the pressure constant in the tank. Jadi bersama dengan itu, ini dilakukan pemanasan terus. Ada pemanasan terus, ya. Konsekuensinya gimana? Kalau pemanasan, yang cair ini lama-lama jadi uap dong, gitu. Nah, kalau ada uap, tekanannya makin tinggi karena uap itu tekanan itu kan terukurnya karena kehadiran gas, ya. Karena ada pemanasan, cair jadi gas. Gas yang makin banyak, tekanan makin tinggi. Nah, ini tidak diinginkan di sistem ini. Pengennya tekanannya tetap. Nah, caranya gimana? Pelan-pelan dikeluarkan yang cair, uapnya itu. Yang ini terus menguap. Nah, sebagian uapnya dikeluarkan supaya nanti lama-lama dia terbentuk uap semua di sini. Ya, dan ini terus dikeluarkan supaya panas terus dilakukan, uap tekanan makin tinggi, ini juga dikeluarkan supaya tekanan tetap, maka dia dikeluarkan sebagian. Ya, discontinuous until the tank is filled with saturated vapor at 260, gitu kan. Diminta untuk menentukan jumlah panas yang ditransfer, ya, dan neglected all kinetic and potential energy effect, ya. Diminta untuk mengabaikan efek energi kinetik dan energi potensial. Itu ya, saya pindah dulu ke paint. Sebentar ya.
Ya, jadi di sini kita dari ilustrasi yang saya berikan barusan, kita lihat bahwa dia sistemnya apa? Terbuka atau tertutup ini? Terbuka atau tertutup? Lihat dari aliran masanya deh. Terbuka karena ada yang keluar. Iya, memang tidak ada yang masuk ya, tapi dia ada yang keluar. Berarti dia dikategorikan sebagai sistem yang terbuka. Kalau sistem yang terbuka berarti untuk kasus ini dia bukan steady state. Steady state itu di sini masanya tetap ya kalau steady state. Kalau ini kan terus-menerus ada yang keluar tapi tidak ada yang masuk. Artinya ada pengurangan sebenarnya selama proses. Berarti dia termasuk dalam kondisi yang unsteady state. Ya. Nah, di sini maka bisa kita tuliskan di persamaan hukum 1 termonya ya, bahwa ini nanti tidak bisa dihapus, tidak bisa dicoret. Q min W plus M1 H1 plus V kuadrat per 2 ditambah G Z1 ini ya, kurangi ya ini. Yang jelas ada mana yang bisa dicoret? Ya, jadi karena sudah ada pernyataan ini ya, neglect all kinetic and potential energy effect, berarti ini kita bisa coret. DE DT jelas tidak bisa karena dia unsteady state. Kemudian Q-nya dicoret nggak? Q dan W-nya gimana? Yang ditanya apa sih? Q-nya berarti nggak bisa dicoret kan? Kalau ditanya Q-nya. W-nya? Kenapa? Ada nggak W-nya? W itu gimana sih? Kalian membayangkan kalau W itu ada kalau apa? Ya, ada kerja. W itu memang kerja. Itu contohnya apa sih yang kalian bayangkan? Yang ada W-nya itu yang gimana? Ada motornya, ada listrik yang digunakan, ada apalagi pengaduk. Ya, pengaduk itu perlu motor ya. Motor itu perlu energi, perlu listrik gitu. Nah, itu ada W itu. Nah, di sini ada nggak? Nggak ada ya. Tapi kan dipanasin perlu ini Bu, perlu listrik, perlu ini, perlu pemanas ya. Nah, karena yang kita bicarakan adalah sistem yang ini, makanya kemarin di awal-awal itu kita bahas tentang sistem dan lingkungan. Kalau pemanasannya itu panas itu dihasilkan oleh misalnya suatu listrik ya, suatu tenaga listrik. Ini di luar sistem ini, maka tidak bisa kita libatkan tenaga atau kerja yang ada di sini untuk menghasilkan panas, karena dia berada di luar area sistem. Sistem yang kita amati adalah sistem di dalam tangki. Ya, di dalam tangki ini tidak ada kerja yang dilakukan, tidak ada motor, tidak ada pengaduk, gitu kan? Nah itu berarti W-nya bisa kita coret. Ya. Nah, makanya bisa kita sederhanakan DE DT sama dengan Q min
H1, H2 gimana? H1 tuh apa sih? Ini nih. Ini kan input biasanya kan? Input. Berarti karena tidak ada input, berarti ini sama dengan kosong. Ya. Berarti ini adanya di sini. M2 H2 gitu. Ini adalah persamaan yang kita dapatkan untuk hukum satu termo yang merupakan energi balance. Persamaan neraca energi. Ya. Nah, untuk bisa membantu menyelesaikan ini, kita perlu yang namanya mass balance. Kalau nggak salah, saya juga sudah sampaikan tentang mass balance ya kemarin di pertemuan terakhir, di mana mass balance itu adalah massa masuk dikurangi massa keluar, ini sama dengan accumulation. Accumulation di sini maksudnya adalah akumulasi massa terhadap waktu. Gitu kan? Nah, untuk kasus ini tidak ada aliran masuk, massa yang masuk, maka bisa kita coret. Ya. Dan ini sama dengan massa yang keluar. Ya kan? Massa yang keluar berarti ini M2 di sini. Supaya bisa kita samakan nanti. Min M2 sama dengan dm dt. Nah, ini kita masukkan M2-nya kita masukkan di sini. Ya, kita dapatkan jadi dE dt. Ini persamaan mass balance yang kita dapatkan ya. dE dt sama dengan Q min jadi plus ya, karena minus ketemu minus jadi plus dm H-nya di sini biar nggak bingung. dm dt. Ya. Nah, sampai sini bisa dipahami? Ya. Nah, untuk mempermudah, seringkali kita anggap bahwa pengamatan pada rentang waktu yang sangat kecil, di mana kalau kita gini ya, dibentuk limit ya, limit T mendekati 0 dari DE dt sama dengan Q ditambah H dm dt, maka bentuk diferensial seperti ini bisa kita sederhanakan menjadi delta E sama dengan Q ditambah H dikali delta M. Ya, kita dapatkan persamaan ini. Ya. Kalau kalian masih ingat tentang limit, di matematika 2 mungkin dapat limit nggak? Dapat. Jadi kalau persamaan diferensial, pernya dt dan t-nya itu mendekati 0, nah ini bisa kita rubah menjadi bentuk selisih, gitu kan? Ya. Nah, kemudian informasi apa lagi yang kita punya? Oke, jadi di sini DE-nya apa? Delta E-nya apa? Delta E di sini kalau kita perhatikan yang terlibat di dalam tangki ini adalah water ya. Water dengan 2 fasa ya, sampai akhirnya menjadi 1 fasa, dan dia punya kondisi suhu dan tekanan yang tertentu, ada tekanannya pada suhu yang tertentu. Nah, ini bisa kita anggap dia punya energi dalam. Ya, energi dalam itu dimiliki oleh semua komponen pada suhu yang tertentu. Ya.
Ya, jadi karena tidak ada tidak ada perubahan kinetik, tidak ada perubahan potensial, tidak ada kerja, cuma kalor aja. Berarti kita simpulkan si partikel waternya ini punya energi dalam. Nah, energi delta E-nya ini, ya DE-nya ini diwakili oleh energi dalam. Ya, jadi bisa kita ini kan simpulkan bahwa Q nanti kan yang ditanya Q ya, ini sama dengan delta E dikurangi H kali delta M. Nah, delta E-nya di sini adalah delta U min H kali delta M. Begitu. Nah, saya rasa dari persamaan ini kalian bisa kemudian menghitung sendiri. Gimana kira-kira? Saya challenge kalian deh, biar nggak diem aja. Atau saya tunjuk nih. Kira-kira sampai sini gimana? Ya. Untuk sistem ini ya, sistem ini kebetulan sistemnya itu nggak ada apa-apa, nggak ada reaksi, nggak ada apa lagi ya, nggak ada reaksi biasanya. Nah itu kalau tidak ada apa-apa, berarti yang main di situ energinya itu adalah energi dalam yang berperan di situ. Nah, kalau ada reaksi nanti ada ini entalpi lagi. Ada entalpi reaksi yang dimasukkan di situ. Energi dalam, jadi tetap punya energi dalam plus entalpi reaksi. Masuk di dalam sistem E-nya itu tadi. E-nya sendiri itu adalah penambahan energi dalam plus entalpi reaksi. Ya. Oke, sampai sini terus diapain? Biar saya nggak ngomong sendiri deh. Gimana? Diapain? Perwakilan dari kelas A. Siapa kelas A tuh? Kalau kelas A siapa ya? Si Kumala ada nggak? Kumala tuh kelas apa? A atau B? A, Bu. Nah gimana? Kira-kira terus dilanjutkannya gimana nih? Yang lain mungkin bantu. Restu kamu kelas A atau kelas B? Kelas A, Bu. Nah, kelas A. Diapain Restu? Cari energi dalamnya lewat itu, Bu, steam table. Energi dalam steam table, ya benar. Untuk kondisi yang mana nih? Oh, coba ini dulu, dijabarkan dulu. Bahwa di sini delta. Jadi kalau delta berarti M2 kali U2 dikurangi M1 kali U1 ya, dikurangi H kali M2 min M1. Nah,
U2-nya yang mana? Yang saat dia 260 derajat, Bu. 260 derajat dan 0,85 meter pangkat 3, Bu. 0,85 meter pangkat 3. Apaan Volume ini? untuk spesifik volumenya, Bu. 0,85. Bukan. Ini titik 1 sama titik 2 nih apa nih? Nah, gitu aja dulu. Di ini. Di sini. Ini di outputnya. Ini di dalam tangkinya. Berarti inputnya nggak ada dong, Bu. Soalnya kan inputnya tadi tidak ada. Ya, tapi kan ini udah disederhanakan dan ini kita bicara kondisi udah sekarang yang diperhatikan adalah tangki, ada outputnya dan tangkinya itu terus berubah gitu kan di dalamnya itu. Nah, yang di dalam itu adalah yang di sini. Ini di outputnya. Jadi ini ketika dia 2 fasa, ini ketika dia kan yang di withdraw, yang ditarik keluar itu adalah steamnya aja. Berarti dia di kondisi superheated. Ya, di sini di kondisi superheated. Yang di titik 2. Yang di titik 1 adalah ketika dia punya kualitas 70% cair. Itu. Untuk yang di persamaan ini ya, yang di persamaan ini. Jadi nanti saya nggak mau selesaikan ini deh. Coba saya minta kalian coba mencoba-coba gimana caranya. Ini U2-nya ini adalah ketika dia superheated. U1-nya ini adalah ketika dia 70%. Ya. Nah, nanti M1, M2-nya itu didapat dari karena volumenya tadi berapa? 0,85. Nah, terus kemudian massa adalah sama dengan volume per specific volume. Nah, ini berdasarkan kondisi yang 2 fasa tadi. Ya, yang 70% cair dan 30% gas. Itu. Silakan nanti dicari gimana caranya ya. Ya, nanti siapa volunteer yang akan mempresentasikan penyelesaian untuk ini dengan catatan harus bisa menjelaskannya ke teman-teman yang lain, yaitu untuk minggu depan. Itu saya persilahkan siapa saja yang mau mengajukan diri ya. Boleh misalnya lebih dari 1 orang, kalau punya versi yang lain penjabarannya itu silakan. Nanti tentu saja akan ada privilege tertentu lah untuk yang bisa menjelaskan dengan baik untuk kasus yang ini. Ya. Oke, itu aja. Itu untuk yang kelas A doang atau sama B juga, Bu? Kenapa? Yang untuk menjelaskan minggu depan, yang ini untuk kelas A doang atau untuk kelas B juga, Bu? Oh, tadi saya cuma nanya yang kelas A ya. Ya untuk dua-duanya lah. Ya, untuk berapa anak nih? Untuk 50 ya, 50 kurang anak ini siapa yang bisa menjelaskan dengan baik, tentu akan saya catat untuk mendapatkan privilege. Oke, itu aja ya. Saya lagi juga nggak bisa terlalu lama untuk ini mengisi kelas. Saya rasa cukup di sini dulu. Saya perlu absen karena saya udah